Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar ekonomi Islam guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cesar Aliviana Putri, NIM 205211218. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Kelas 1F. Jurusan Ekonomi Bisnis Syariah IAIN Surakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakan sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mempelajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur tentang ekonomi, diantaranya yaitu 1. Kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Yang ketiga yaitu membayar pajak dan lain sebagainya. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhi semua kebutuhan manusia. Bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini. Agar supaya tercapai kesejahteraan sosial, norma-norma seperti ini berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memanah kebutuhan dasar agama masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan baik individu ataupun masyarakat karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada 2 basis doktrin ekonomi Islam. Yang pertama yaitu wajibnya timbal balik masyarakat. Dan hal yang kedua yaitu manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Negara sendiri memiliki fungsi yang mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik dengan secara mengatur warganya supaya mematuhi hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam sebagai terciptanya kesejahteraan bagi umat manusia. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarah pada sistem individu kolektif sehingga tercapai tujuan-tujuan menyeluruh. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu menyediakan dan menciptakan peluang bagi semua orang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Dengan pemaparan di atas akan terciptanya pertumbuhan ekonomi Islam secara cepat karena terciptanya lapangan kerja serta adanya kejujuran dan keadilan dalam setiap individu masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yaitu suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan
tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihannya, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencapai keuntungan. Kekurangannya yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem yang dimana pemerintahannya memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kelebihannya dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Kekurangannya, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kekurangan kelebihan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa ada campur tangan daripada pemerintah. Kelebihannya, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebiasaan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Kekurangannya, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam perusahaan yang lemah. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintahannya memberikan kebiasaan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dan segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihannya yaitu setiap hak individu akan diakui, penetapan harga perekonomian akan terkendali, dan lain sebagainya. Kekurangannya yaitu beban pemerintahan akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang akan ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang tercapai oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk ditetapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Kelebihannya adalah adanya kebebasan dalam berekreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat dan lain sebagainya. Kekurangannya yaitu perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penawaran dan permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diberi pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapat konsumen, yaitu kenaikan pendapat konsumen akan meningkatkan daya beli konsumen. Yang kedua yaitu harga barang yang terkait.
Terdapat dua jenis barang yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga yaitu selera konsumen. Ekonomi Islam tidak melarang untuk mengikuti seleranya selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Yang keempat yaitu ekspektasi atau harapan. Konsumen mengirimkan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Pengaruh pemerintahan, semakin banyak penduduk, maka akan meningkatkan pemerintahan suatu barang. Yang keenam yaitu maslahat, merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang. Hukum permintaan, yaitu jika harga turun, maka permintaan naik. Dan apabila harga naik, permintaan turun. Tujuan Muslim melaksanakan permintaan adalah memberikan faedah dan masalah bagi dunia dan akhirat. Tidak boleh melakukan permintaan atas barang dan jasa yang haram. Selanjutnya yaitu penawaran, adalah jumlah barang atau jasa akan ditawarkan pada berbagai tingkatan harga dan jumlah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga input, merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Yang kedua, teknologi produksi, sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Yang ketiga yaitu ekspektasi atau harapan. Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini tergantung dengan harapan masa depan. Yang keempat yaitu jumlah penjualan atau produsen, yaitu pemasok pasar juga tergantung pada jumlah penjualnya. Yang kelima yaitu maslahat. Seperti permintaan, pengaruh maslahat, terdapat penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dan dari produsen. Hukum penawaran yaitu jika harga naik, maka penawaran akan bertambah. Dan apabila harga turun, maka penawaran akan berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan fiskal. A. Kebijakan fungsional dan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan ini terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal sering berkaitan dengan upaya pengendalian perekonomian melalui pengolahan keuangan negara seperti kebijakan pajak dan subsidi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Fahril tahun 1983 memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu menyediakan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. Yang keempat yaitu memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter dalam Islam menurut Umar Dahab-Rah tahun 2000 pada bukunya yang berjudul Sistem Moneter Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewujudkan kesempatan kerja dengan penuh tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, mewujudkan keadilan sosial, ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan sepadan. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas mata uang negara. Yang B yaitu instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Islam tidak membatasi bentuk-bentuk instrumen kebijakan fiskal ataupun moneter. Hal yang terpenting adalah dihindarkannya instrumen tersebut dari hal-hal yang terlarang seperti riba atau bunga dan penjudian. Prinsip dasar instrumen fiskal adalah sama dengan prinsip dasar konvensional, yaitu instrumen pemasukan dan pengeluaran negara. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut para ekonomi Muslim. Yang pertama yaitu zakat mal.
Yang kedua yaitu pemerintahan pajak seperti pajak perdagangan, pajak penghasilan, pajak pertanian, dan pajak tanah. Yang ketiga yaitu pemasukan pemerintah lainnya. Yang keempat yaitu penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat yaitu kerjasama pembiayaan pemerintahan dalam swasta. Yang kedua yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua yaitu cadangan wajib minimum atau reserve requirements. Yang ketiga yaitu pembinaan selektif yang berorientasi kepada falah. Yang keempat yaitu himbauan moral atau moral suasion. Yang kelima yaitu rasio pembiayaan tanpa bunga. Yang keenam yaitu rasio bagi hasil. Selanjutnya yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal dalam moneter dalam ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu giro wajib minimum atau yang disingkat dengan GWM. Yang kedua yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau yang disingkat dengan sertifikat IMA. Yang ketiga yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah yang disingkat dengan SPBIS. Yang keempat yaitu surat berharga syariah negara atau suku negara atau yang disingkat dengan SBSN. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.